وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pembahasan di Fiqh As-Siyam atau Kitab As-Siyam. Kali ini kita akan membahas golongan ketiga yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan dikatakan di sini ats-tsalits, ya. Berarti kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ats-tsalits al-maridhu lahul fitru wa alaihi al-qada. Al-marid itu orang sakit. Orang yang sakit boleh baginya untuk tidak puasa dan wajib atasnya mengqada. Wajib atasnya mengqada. Jadi qada itu maknanya adalah menunaikan suatu amalan di luar waktunya. Qada itu adalah menunaikan suatu amalan di luar waktunya dan disahkan oleh syariat. Itu qada. Ya, seperti mengqada salat, berarti kan itu di luar waktu salat. Mengqada puasa, berarti itu di luar waktu puasa. Ya. Kemudian liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka boleh untuk iddatum min ayyamin ukhar, untuk membilangankan, yaitu memberikan hitungan bilangan puasa di hari-hari lainnya. Itu artinya dia boleh tidak berpuasa pada hari di mana dia sakit atau sedang safar. Ya, dan silahkan dia hitung berapa hari yang dia tidak memungkinkan untuk, atau dia tidak puasa saat itu, diqadha di bulan lain. Namun pertanyaannya di sini, apa saja penyakit yang membuat dia boleh untuk tidak berpuasa? Apakah semua sakit kemudian boleh enggak berpuasa, atau sakit-sakit tertentu saja? Ya. Maka di sini Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, wal mubihu lil fitri ma khifa min as-sawmi ziyadatuhu aw ibta'u bur'ihi. Penyakit yang membolehkan dia untuk tidak puasa adalah apa yang dikhawatirkan gara-gara puasa, karena puasa dikhawatirkan bertambah penyakitnya atau melambat kesembuhannya. Itu parameternya. Penyakit apa yang membuat seseorang boleh tidak berpuasa Ramadan? Yaitu penyakit yang jika dia berpuasa maka bisa bertambah penyakitnya karena puasanya atau melambat penyembuhannya. Itu penyakit yang boleh membuat dia tidak berpuasa Ramadan. Apa contohnya, jemaah? Kalau flu ringan, apakah dengan puasa itu memperlambat penyembuhan? Enggak. Maka flu ringan itu tidak membolehkan untuk tidak puasa. Harus tetap puasa. Ya.
Maka dikatakan fa amma ma la athara lis-shaumi fihi ka waj'i ad-darsi wal isba' wa nahwihi fala yubihul fitra. Adapun penyakit yang tidak berefek terhadap puasa di dalamnya, ya, atau puasa tidak berefek pada penyakit itu, ya, seperti sakit rahang misalnya, sakit gigi, ya, kemudian juga jemari, jari, pegel, ya, sakit, asam urat, ya. Nah, beberapa orang tua misalnya asam urat, nah asam urat kan atau rematik itu kadang-kadang cuman di salah satu jemari saja atau persendian saja. Yang mana dia puasa itu enggak berpengaruh sebenarnya pada asam uratnya. Ya. Dan juga ketika dia menderita asam urat, ya tidak berpengaruh terhadap puasanya. Kecuali mungkin asam urat yang sangat berlebih, ya itu mungkin beda ya. Dia harus rutin betul-betul minum beberapa obat yang ya membuat mereda sakit yang luar biasa, yaitu mungkin beda lagi. Nah, di sini isba' yaitu jari ada yang sakit. Kalau misalnya dia luka atau ya jarinya kepletek sehingga sakit luar biasa, itu juga tidak ada pengaruhnya pada puasa. Fala yubihul fitr, maka tidak membolehkan tidak puasa. Li'annahu la darara alaihi fi shaum, karena tidak ada madarat terhadap dirinya atau terhadap penyakitnya dalam berpuasa. Wa man asbaha sha'iman famarida fin nahar falahul fitru. Barang siapa yang paginya puasa, di siang harinya dia sakit dengan penyakit yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa, maka boleh buat dia untuk tidak puasa. Li'anna ad-darara mawjud, karena madaratnya itu ada. Was-sahihu idza khafa ala nafsihi li shiddati 'atshin aw ju'in aw shibqin yakhafu an tanshaqqa unthayah nahwu dzalik falahul fitr wa yaqdi. Yang sahih adalah jika seseorang takut atas dirinya syiddati 'atsh, yaitu tak khawatir syiddatu 'atsh, yaitu khawatir kehausan yang berlebih, ya. Tapi dia harus jujur, ya, bukan sebatas haus, tapi kehausan yang syadid, yang sangat haus, yang membuat dia itu nggak bisa apa-apa. Au ju' atau syiddatul ju', yaitu khawatir dia akan sangat lapar. Dan kalau dia lapar sangat lapar, itu mah yang ada mah yang membuat orang itu betul-betul sampai dia tuh guling-guling di lantai gitu, saking sakitnya itu. Ya, ketika dia sangat lapar, kena itu mah yang sangat parah, dia khawatir kayak gitu. Maka yang sahih adalah dia boleh untuk tidak puasa, walaupun belum terjadi itu, gitu loh. Tetapi dia hafal dirinya, ya, tahu diri gimana. Kalau saya dalam kondisi seperti ini agak melemah, ketika seperti ini terus kemudian saya kelaparan seperti puasa, ini siang atau sore saya bisa kena mahnya nih. Dan mungkin dia boleh konsultasi dulu ke dokter. Nah, kalau tabib atau dokter mengatakan, Pak, kalau memang dinakatin puasa, itu bisa kena, Pak, maka boleh dia untuk tidak berpuasa sampai dia merasa atau dapat keterangan dari dokter dia aman untuk berpuasa. Itu boleh. Ya, itu termasuk mubih lil fitr. Ya. Tapi kalau mahnya mah biasa, orang yang mahnya mah biasa, maka ini tetap dia wajib puasa. Ya kan, mah itu kan bertingkat-tingkat, beda-beda. Ya, kemudian
dikatakan di sini wa yaqdi, dan dia wajib untuk mengqadanya. Dia wajib untuk mengqada puasa yang telah ditinggalkan itu. Ini mati atau gimana? Li'annahu khaifun ala nafsihi asbahal marida. Karena orang yang khawatir akan dirinya ini, dia khawatirkan dirinya itu menyerupai orang sakit, menyerupai orang sakit. Dia menyerupai orang sakit. Walaupun belum terjadi padanya sakit, namun dia lebih tahu tentang dirinya. Baik. Kemudian qala rahimahullah wa man fatahu as-shaumu lighma'i lighma'in fa'alaihi al-qada'u. Barang siapa yang dia lewat puasanya disebabkan pingsan, maka wajib atasnya mengqada puasa. Pingsan, mengqada puasa. Ya, pingsan, enggak sadar, pingsan. Li'annahu la yuzilu taklif, karena pingsan tersebut tidak menghilangkan taklif, tidak menghilangkan pembebanan. Jadi ighma di sini pingsan, dan dia telah lewat atasnya puasa karena pingsan, seharian pingsan, sehingga tidak ada niatan puasa, tidak ada berpuasa, maka wajib atasnya al-qada. Tapi kalau pingsannya itu adalah pingsan setengah, maksudnya di sini dia pingsan yang sebentar misalnya, maka insya Allah tidak apa-apa. Sebagaimana misal seperti pingsan, kesurupan, ya, itu tidak membatalkan puasa selama nggak minum, nggak makan. Loh, memang bisa orang pingsan minum? Ya, diminumin kan bisa kok. Ya, memang bisa orang kesurupan minum? Banyak orang kesurupan minum. Ya, bahkan kesurupan makan daun pula, kan ada juga. Ya, jadi ibrahnya di ini, minum atau makan. Tapi kemudian kalau dia pingsan sepanjang hari puasa, maka batal. Nanti insya Allah akan disebutkan sini. Ya. Jadi siapa yang lewat darinya puasa karena pingsan seharian tuh, gitu loh. Dia sebelum subuh bangun tidur, yang ngelihat setan misalnya, pingsan, saking ketakutannya, dan baru siuman, ya, mungkin menjelang maghrib atau setelah maghrib. Lah itu makan nggak makan. Tapi puasa nggak? Ya nggak puasa. Ini telah lewat darinya puasa karena pingsannya dia. Maka dia mengqadha nanti di bulan lainnya, gitu. Ya. Begitu juga kalau ada orang nggak sadar kesurupan, ya, seharian kesurupan. Ada orang seperti itu. Maka itu dia wajib mengqadha, walaupun saat kesurupan dia tidak makan, tidak minum. Ya begitu, dikiaskan dengan pingsan. Wa yajuzu 'ala al-anbiya'i 'alaihimus salam wa la tathbutu al-wilayatu 'ala sahibihi fa huwa kal marid. Ini saya tidak bisa menjelaskan yang kalimat ini. Ala kulli hal di sini katakan, wa man ughmiya 'alaihi jami'an nahari lam yasihha shaumuhu. Siapa yang terjadi pingsan pada dirinya, jadi siapa yang pingsan sepanjang siang, maka tidak sah puasanya. Li'anna shauma al-imsaku wa la yunsabu dzalika ilaihi, karena puasa itu adalah imsak, menahan diri dari makan minum, dan orang pingsan itu tidak dikatakan sedang puasa. Ya, dia ngapain kok rebahan gitu merem itu? Enggak bangun-bangun dari tadi, lagi puasa. Enggak. Ya, enggak puasa dia. Gitu kan? Ya, begitu juga yang tadi Anda sebutkan, orang kalau hilang akalnya, kesurupan misalnya.
kesurupan itu ada beragam derajat. Kesurupan itu ada yang sampai masih menguasai akalnya, masih. Ya, maka yang seperti ini yang masih menguasai akalnya tidak disebut seperti pingsan. Perkataan-perkataannya itu tercatat, ya gitu ya. Dosa tercatat, kalimat kufur tercatat. Ya, orang kesurupan dan dia masih bisa mengontrol dirinya dengan baik, namun sudah agak masuk sedikit gitu jinnya, maka tetap dia tercatat karena dia lebih dominan dirinya menguasainya. Ya. Adapun kalau misalnya dia kesulitan untuk agak susah untuk mengembalikan kesadaran dirinya dan bisa ngomong cuman susah, maka yang seperti diberi uzur. Kalau dia memecahin kaca rumah orang dan dia udah dikuasain jin, maka tidak wajib untuk mengganti karena itu bukan kuasa dia. Tapi lebih afdal mengganti, ya kan? Kalau dia mengucapkan kalimat kufur yang dia tidak menginginkannya, maka dia tidak keluar dari Islam karena terkuasai oleh jin. Lebih-lebih dengan level yang paling berat, yaitu kesurupan disebabkan apa? Kesurupan yang sifatnya total, yang mana jin masuk ke tubuhnya dan tidak sadar sama sekali kecuali dia merasa seperti lagi berenang di lautan atau lagi kelelep dan seterusnya. Itu yang dia rasakan dan dia enggak memahami apa yang dibicarakan oleh orang kepadanya. Yang seperti ini jelas, kalau seperti ini itu sudah seperti orang hilang akalnya, tidak dibebani beban syariat ketika itu, sehingga kalau keluar kalimat tantangan kepada Allah, kufur, itu semua dari jin yang murni. Itu kesurupan beda-beda jemaah. Ya, kesurupan itu tingkatannya beda-beda. Jadi seorang ketika menghadapi kesurupan temannya atau saudaranya atau siapa, harus memahami dulu, ya ini levelnya level ringan atau sudah betul-betul dikuasai 100%. Karena hukum syar'i yang berlaku padanya berbeda. Hukum syar'i yang berlaku padanya berbeda. Nah, begitu pula ketika seorang kesurupan total, kemudian dia makan, enggak batal puasanya, ya enggak? Kesurupan total nih, dikuasain jin benar-benar. Terus minta apa? Minta telur. Dibikinin sama warga. Ini bahlulnya warga sekarang kan gitu. Ya, karena takut sama jin, takut sama dukun, apa yang diminta dikasih. Subhanallah. Ya. Maka harus apa? Enggak boleh dikasih, tapi dikasih sama warga. Digorengin telur dadar bahkan kemudian. Enggak mau, saya enggak mau yang digoreng, saya masih yang bulat. Oh. Ya. Terus habis itu dikasih bulat, ceplok. Oh, dia ditambahin jamu atau apa. Nih STMJ. STMJ. Jin mana suka aja STMJ. Diminum juga sama jin itu. Batal enggak puasanya orang? Enggak batal. Karena udah dikuasai. Namun gini, kalau misalnya orang itulah yang memang, manusia itulah yang memang mengundang jin untuk masuk, ya paham guys? Mengundang jin untuk masuk, maka apa? Apa yang dilakukan oleh jin itu dengan sebab dia mengundangnya masuk, maka itu terwujud hukum syar'i di situ. Karena dialah memang yang pengen jinnya masuk tubuhnya. Paham enggak jemaah maksudnya apa? Ada orang dia bertapa atau apa, mengundang jinnya supaya masuk. Mengundang langsung. Ada di Pondok Ranggon, ya. Antum kan tahu Pondok Ranggon ke arah Cilangkap itu kan? Ada dekat radio apa? Apa radio situ, bukan radio. Dulu radio Muslim. Apa Waisal kan ada tuh. Dari yang kuburan Ceger apa ya? Ke arah Cilangkap tuh kan? Karena nggak tahu itu masuk Pondok Ranggon apa Ceger itu. Pokoknya nanti kan ada semacam turunan gitu kan, ser gitu terus tanjakan gitu tuh. Nah daerah menuju turunan itu kan kayak dekat dengan gang yang ada Wesal TV-nya. Ramadan itu tahun 2017 kalau nggak salah. Ya, Anda pernah diundang untuk mengobati atau meruqyah orang yang betul-betul sudah keterlaluan ya. Sampai istrinya nggak tahan dan pergi
mencari perlindungan. Itu ada seorang bapak-bapak besar Sumatera, bapak gundul persis, gundul nggak ada rambut itu, dan udah kayak budak-budak yang ada di medan perang gitu loh, kayak Wahsy atau apa. Tapi ini coklat kulitnya. Wah. Itu berdebat sama kita, dan dia terhasut dengan dukun yang ada di depan rumahnya. Jadi uangnya itu banyak diserahin ke dukun itu. Ya. Nah, itu bulan puasa itu. Itu bulan puasa. Wallahi itu bulan puasa Ramadan 2017. Ada ke rumahnya langsung. Ya. Nah, kemudian di situ berdebat kita soal masalah gaib dan seterusnya. Akhirnya dia apa? Saya ingin memanggil jin. Bukan jin. Saya akan memanggil sukmanya Umar bin Al-Khattab. Sukmanya Umar bin Al-Khattab. Karena kan ada istilah kan rogo sukmo. Ya. Raga sukma, ya, nyawa sukma gitu dia. Ya, yang mana itu adalah ruh, tapi bukan versi ruh jiwa gitu. Ada itu rinciannya, nanti ada suatu saat. Nah, dia kemudian kayak gini, ya, mengundang apa? Si sukmanya Umar Khattab, subhanallah, sukmanya seorang sahabat khalifah kedua, masya Allah. Ana juga pengen ketemu sebenarnya. Ini mumpung nih kalau jadi ada beliau kan, Ana jadi tabi'in nanti gitu kan. Masuk gitu. Ana kira mungkin kita bakal ngomong pakai bahasa Arab dan kemudian meriwayatkan hadis lah gitu mungkin. Ternyata ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Lah Ana bingung, ini Umar model apa ini? Umar siapa ini? Umar Bakri gitu kan. Maka kemudian ngomong pakai bahasa Indonesia. Ana ngomong sama saudaranya dia, sunnah juga ikhwan sunnah. Ngomong dengan bahasa Arab. Hayna khuruj itu. Dia enggak ngerti. Ngomong apa kamu barusan? Ana bilang katanya Umar, Pak. Kan Umar bisa bahasa Arab. Marah dia. Gitu kan. Ya, akhirnya dia gampar saudaranya sendiri gitu loh. Ngegampar saudara sendiri dan tubuh dikuasai jin, dosa enggak gitu loh masalah. Kalau Anda melihat kronologinya dosa, karena apa? Dia yang ngundang jinnya supaya masuk. Beda halnya dengan dia dipaksa oleh jin supaya kesurupan, itu beda halnya. Ya. Di bulan puasa itu. Jadi jangan kira, ya betul dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya maradatus syayatin, ya, setan-setan versi marodah yang versi sangat membangkang itu memang dibelenggu. Tapi ada versi-versi yang keroco seperti ini, yang sebenarnya tipuannya tuh receh banget gitu loh. Tadi? Ini hanya Umar lah, jiwa sukmanya Umar. Ini kan orang bahlul aja hilang kebahlulannya dengan melihat kayak gini, karena tahu ini pasti bohong gitu loh. Jadi jinnya sangat receh tipu daya. Dan tepat di depan rumahnya itu adalah rumah dukun, pasang dukun suami istri yang selama ini menipu orang ini dan menghasut serta memberikan jin-jin pada orang ini. Ketika anak keluar, langsung buka pintu itu dukun, terus gitu. Jadi ular dia, ular kobra. Ya, maksudnya gayanya bukan langsung jadi ular gitu. Kalau jadi ular segede itu bisa kita tangkap, kita jual enak gitu. Kayak mendesis kayak gitu. Dua-duanya, matanya juga mata kayak mata ular melotot gitu. Ya, Anda nggak takut? Ada apa? Ngapain kalian kesini? Gitu kan? Ya, saya pengen ngobatin dia. Tenang aja Pak, nggak usah emosi kata saya. Udah ularnya jangan diituin dulu, udah nggak usah emosi. Itu dukunnya langsung seperti itu. Maka dukun yang ada di sini, nih dukun di sini nih, Anda nggak takut. Ya, udah biasa Anda ketemu dukun. Di sini ada dukun di sini. Suatu saat mudah Allah usir itu, nggak takut Anda. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kesurupan di bulan Ramadan, disebabkan dirinya sendiri memasukkan jin pada dirinya, maka apa yang dilakukan jin tersebut pada tubuhnya, itu dia juga bertanggung jawab. Kalau jin tersebut ya kemudian menyerupi tubuhnya sengaja, dia pengen, kemudian dia ngelempar batu ke kaca tetangga, wajib atasnya untuk memberikan domain, yaitu ganti rugi. Wajib.
Ya, begitu juga dengan dukun-dukun yang ketika ritual ya membakar dupa lah, bikin resah masyarakat. Yaitu ketika bikin resah dia bertanggung jawab dengan itu. Ya, masalahnya masyarakat kita banyak yang pengecut, takut sama dukun. Padahal Allah dukun itu lemah selemah makhluk. Benar. Kalau antum tauhidnya kuat, ketemu dukun, takut dia, beneran takut. Makanya orang tahu dukun menutup dirinya, ketakutan. Nah kita udah ngaji, udah kenal sunnah, kalau ketakutan sama dukun, mana tauhidnya? Ya gitu cuma. Nah, taib. Jadi kalau misalnya seseorang kesurupan, bukan atas kemauan dirinya, bukan undangan dirinya, maka dia diberi maaf atas apa yang diperlakukan oleh jin terhadap dirinya. Tapi kalau dia sengaja membaca ritual ini, ritual itu, terus kesurupan dengan itu dan itu bisa terjadi, maka apa yang dilakukan dengan tubuhnya oleh jin itu dia menerima konsekuensinya. Ya begitu, itu bedanya jemaah. Ya makanya nggak boleh ngundang-undang jin tersebut untuk masuk ke tubuh orang. Sekarang ini ada namanya proses mediumisasi. Itu banyak di sekarang. Yang pendahulunya itu ada seorang yang nggak bisa kita sebut namanya karena akan ada landasan hukum yang bisa menyerang kita nanti. Tapi dengan adanya yang seperti ini, mediumisasi, itu bakal menjadikan apa? Orang-orang ikutan. Sekarang banyak dukun-dukun kecil yang mencari info versi mediumisasi. Ngerti nggak mediumisasi, kawan? Atau mau melakukan antum di sini masukin jin gitu loh. Siapa yang bisa memasukkan jin ke tubuh orang, maka berarti orang itu ada jinnya. Ya, gitu. Siapa yang misalnya, Pak, sebentar Pak, konsentrasi, kosongkan pikiran, pluk masuk jin kucing misalnya. Maka berarti Anda ada jinnya. Kenapa? Anda berarti menguasai dunia jin. Yang menguasai adanya dunia jin itu adalah orang yang ada jinnya juga gitu loh. Walaupun ustadz pakai sorban, pakai apa, kelihatan jenggotan, itu tetap itu dukun itu, dukun. Ya. Dan kemudian ada murid yang betul-betul setiap saat selalu dijadikan sebagai medium, media atau perantara antara alam manusia dengan alam jin, itu dimasukkan padanya ini dengan ritual kayak gini-gini. Dimasukin, subhanallah, gimana caranya gitu loh, kayak gitu. Rasulullah aja nggak pernah kayak gitu. Dan itu dalam rangka syiar, dakwah terhadap jin, dakwah ya Allah. Kayak manusia kehabisan aja, tetangga kita banyak yang harus kita dakwahin. Ini jin yang nggak ada, kenapa? Dan harus ke Gunung Lawu, harus ke pantai selatan, harus ngapain jauh-jauh di sana? Jin WC banyak, dakwahin tuh, ya kan? Kalau emang mau dakwahin jin kamar mandi banyak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Datangin kuburan lah, datangin tempat keramat, datangin tempat kosong. Wujud hadir. Ini lagi absen, wujud hadir. Kan bisa di rumah, gitu kan? Nah, ketika proses ini bisa dimasukkan jin ke tubuh orang ini, dia kan akan berkelakuan dikuasai oleh jin. Kalau lagi puasa, kemudian makan, ya, jin itu makan lewat tubuhnya orang ini, memang dikuasai total, tapi dia menerima hal tersebut gitu loh. Maka batal nggak puasanya? Batal puasanya. Itu bedanya. Beda kalau memang orang nggak mau kesurupan jin, tapi jinnya maksa. Nah ini baru dimaafkan. Ya seperti itu. Kemudian dikatakan di sini, wa in afaqa fi juz'i minan nahar sahha shaumuhu liwujudil imsaki fi. Kalau orang yang pingsan atau yang tadi semacam itu, yaitu kesurupan, sadar di suatu potongan dari siang Ramadan, maka tetap sah puasanya. Dia kesurupan atau pingsan, kemudian sadar jam 4 sore, dan di durasi pingsan atau kesurupannya itu dia nggak makan, nggak minum, maka sah puasanya. Karena dia parsial aja itu, pingsan dan kesurupannya, nggak full day, nggak. Kalau full day ya baru itu tidak diperhitungkan puasa.
Ya, wa innama jami'an nahari sahha shaumuhu. Kalau misalnya dia tidur sepanjang siang. Enak ya? Sepanjang siang tidur. Maka sah puasanya. Ya. Sepanjang siang, Pak. Sah puasanya. Tidur sepanjang siang ini bukan berarti antum tidur dari ba'da subuh tidur terus tiba-tiba menjelang beduk maghrib. Ya enak sih kayak gitu ya. Itu sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Subhanallah. Ada nggak orang kayak gitu? Masih tersisa nggak makhluk spesies seperti itu? Ba'da subuh tidur. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim mutu ahya. Terus lewat itu zuhur nggak dengar, asar nggak dengar, jam 5 bangun. Udah sore nih. Alhamdulillah ya Allah, hadza min fadli Rabbi, nikmat. Alhamdulillah nggak kerasa puasanya. Ya terus qada salat, ya zuhur terus salat asar, buka puasa di masjid, seger mukanya. Seger banget Pak. Iya, alhamdulillah puasa kali ini saya kuat insyaallah. Ya. Tapi sah nggak puasa dia? Sah insyaallah. Kalau memang dia mungkin karena kecapean ya. Tidur segitu lamanya. Tapi kalau dimaksud di sini adalah tidur sepanjang siang, maksudnya adalah dia ba'da subuh tidur sampai jelang zuhur. Salat zuhur tidur lagi sampai asar. Salat asar tidur lagi sampai menjelang maghrib. Itu tuh, gabut. Apakah yang seperti ini sah puasanya? Secara fikih sah. Pahalanya? Ya enggak seberapa pahala tidur. Nah ini sayangnya ada hadis dhaif tentang itu. Banyak sampai sekarang beberapa ceramah masih aja mempromosikan hadis seperti ini, yaitu puasanya orang tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Perlu dirinci di sini. Kalau misalnya tidurnya adalah supaya biar enggak bermaksiat di hari-hari puasa, iya ibadah. Paham bedanya? Tapi kalau tidurnya karena malas beramal, dan menjadikan puasa itu sebagai tameng, maka ini bukan ibadah. Bedakan. Ya, misal antum sudah dapat cuti, ya, atau gimana? THR menjelang Ramadan itu apa namanya? Libur panjang lah gitu ya. Tanggal 25 Ramadan antum khalas lepas dari kerja. Ya, dan antum mencanangkan untuk i'tikaf di Muhsinin. Ya kan? I'tikaf itu kan ada yang i'tikaf kamil, ada yang i'tikaf yang parsial gitu, juz'i ya. I'tikaf kamil kan berarti kan antum dari tanggal 20 menjelang 21 Ramadan itu antum sudah di masjid sampai Id. Gitu loh. Itu yang kamil sempurna. Ada juga yang sifatnya harian. Bahkan bagian dari hari boleh, malamnya doang antum i'tikaf. Ini alhamdulillah udah tanggal 25 Ramadan, udah kerja udah enggak, alhamdulillah. Maka malamnya saya habiskan untuk i'tikaf dan siangnya saya habiskan untuk tidur, untuk mencharging fisik supaya nanti malam bisa i'tikaf lagi dengan baik. I'tikafnya juga bukan tidur. Ya percuma dong kalau i'tikafnya tidur, siangnya tidur, malam tidur, ya ini gimana lah. Nah, i'tikafnya untuk qiyamul lail, baca Al-Qur'an, zikir, baca buku yang syar'i. Maka yang seperti ini gimana? Boleh enggak? Boleh. Dan apakah siangnya itu bernilai pahala? Insyaallah ini yang disebut tidurnya bernilai pahala karena mencharging untuk apa? Persiapan i'tikaf nanti malam. Itu boleh, iya. Seperti itu. Adapun yang memang malamnya itu boro-boro i'tikaf, subhanallah. Kemudian siangnya habis tidur. Ini bukan ibadah, ini orang emang kaslan, emang pemalas. Ya pemalas, nah, maka tidak ada nilai ibadah, tapi sah puasanya. Sah puasanya. Baik. Kemudian li'anna naim fi hukmil muntabih, karena orang yang tidur itu sehukum dengan orang yang terjaga. Likaunihi yantabihu idza nubbiha, karena orang yang tidur itu akan terjaga ketika ditanbih, dizajar, dibangun mas gitu. Maka itu akan, nah ini berarti bukan seperti orang yang pingsan. Orang yang pingsan digoyang-goyangin tetap aja pingsan. Tapi orang tidur digoyang-goyangin bisa bangun. Maka seperti orang yang sadar. Wa yajidul alam fi hali naumihi, dan bisa mendapat, dan orang yang tidur itu bisa
mendapatkan rasa sakit di ketika tidurnya. Itu sesi pertama insyaallah, dan sesi kedua setelah ini tentang fikih safar bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nanti jika ada pertanyaan insyaallah setelah pembahasan safar ini insyaallah.